Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para mahasiswa? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Drama Nusantara bersama saya Dayusa Srani. Di mana dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bertemu dengan pembahasan kontrak perkuliahan yang membahas tentang RPS dan SAP dari mata kuliah Drama Nusantara. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dan unsur-unsur drama. Untuk itu, saya persilahkan para mahasiswa untuk mengisi absen sebelum perkuliahan sebentar lagi akan saya mulai dengan penyampaian materi-materi dari pengertian dan unsur-unsur drama. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang membuat naskah drama yang bersumber dari cerita Nusantara. Nah, kemudian memahami berbagai teori, pendekatan, dan metode dalam mengkaji teks, membedah naskah, berlakon hingga mahasiswa dapat melakukan drama Nusantara. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian drama Nusantara. Apa sih itu drama? Ya, menurut etimologi, istilah drama berangkat dari yaitu draumai yang berbuat, berlaku, bertindak, dan beraksi. Berdasarkan sejarah kata yang ditulis dan selanjutnya digunakan dalam pementasan di sebuah panggung. Nah, itu dia pengertian drama ya. Kemudian drama Nusantara itu apa? Ya, drama Nusantara adalah jenis kesenian dalam bentuk pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung dengan nuansa atau latar belakang khas Nusantara Indonesia. Jelas cerita yang diangkat adalah cerita yang berbau Nusantara, tentunya Indonesia ya. Apakah para mahasiswa sudah mengenal cerita-cerita apa saja yang ada di negeri kita ini, yang mulai dari Aceh, kemudian Jawa, kemudian Kalimantan, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, hingga cerita yang khas ya di daerahnya masing-masing. Ya, sebelum kita membahas lebih tahu dulu unsur-unsur drama Nusantara itu ada apa saja. Ya, ada 9 jenis yang akan kita bahas kali ini. Pertama adalah tema. Tema itu apa? Ya, gagasan pokok atau ide yang menjadi dasar pembuatan drama. Contoh tema ada apa saja? Ya, ada persahabatan, patriotisme, percintaan, pembunuhan, flora fauna, dan masih banyak lagi yang bisa diangkat dari kehidupan sehari-hari. Ya, apakah ya merasakan bahwa kehidupan sehari-hari itu ada di sebuah cerita? Tentu ya. Contohnya tadi persahabatan, itu kan kehidupan sehari-hari, ya kan? Kemudian percintaan, tentunya kita sebagai lawan jenis pasti ada merasakan rasa percintaan tersebut. Nah, itu bisa diangkat dalam kisah-kisah drama Nusantara. Kemudian ada alur. Ya, alur itu apa? Rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan cerita. Dalam pengertian alur sendiri harus ada 3 alur utama, yaitu pengenalan cerita, konflik, dan penyelesaian cerita. Mengapa harus ada konflik? Ya, karena dalam setiap drama ya ataupun cerita apapun itu sebaiknya konflik itu harus ada ya, agar bisa memberikan pesan moral yang ada di dalam drama tersebut. Nah, dimulai dari pengenalan cerita, ada narasi yang membawakan kisah di awal, kemudian ada konflik yang sebagai kisah pertikaian antara 2 tokoh atau 3 tokoh ataupun seluruh tokoh yang ada, itu ada konflik ya. Kemudian ada penyelesaian cerita, bagaimana sih solusi dari semua permasalahan yang ada. Penyelesaian cerita itu bisa berakhir atau endingnya disebut adakah sedih ataupun bergembira. Nah, tergantung dari cerita yang dibawakan. Kemudian ada tokoh. Ya, siapa saja tokoh yang ada dalam naskah drama? Tentunya pengertian tokoh adalah orang yang berperan drama. Dilihat dari sifatnya, tokoh itu ada protagonis, antagonis, dan tritagonis ya, bisa dibaca di sini.
Kemudian ada tokoh berdasarkan peran. Ya, ini tokoh sentral kah, tokoh utama kah, atau tokoh pembantu? Ya, itu bisa dilihat dari fungsinya, apakah dia tokoh pelengkap ataukah dia tokoh pendukung atau memang tokoh yang menyebabkan konflik seperti itu. Kemudian ada perwatakan atau penokohan. Nah, watak itu dapat disampaikan baik secara langsung atau analitik dan juga tidak langsung atau dramatik, ya. Itu sesuai dengan penulis naskah. Kemudian watak tokoh itu ada digambarkan dalam 3 dimensi. Yang pertama dari keadaan fisik, ya jelas dari umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, suku bangsa, bahkan ya psikis dan sosiologis juga bisa dilihat dari watak, kegemaran, jabatan, pekerjaan, semuanya bisa dideskripsikan. Misalkan seorang laki-laki berusia paruh baya seputaran 60 tahun ke atas. Nah, itu bisa diumpamakan. Ya, contohnya misalkan dalam drama Nusantara adalah Ibunya Malin Kundang gitu, misalkan seorang perempuan yang berusia 65 tahun, berambut putih, berbadan bungkuk. Nah, bisa ya, kalian imajinasikan bahwa ibunya Malin Kundang itu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada dialog, yaitu percakapan. Naskah drama harus memperhatikan unsur-unsur estetis bahasa dan kesesuaian latar cerita serta tokoh yang membawakan. Bagaimana tokoh seorang nenek dengan cucunya. Nah, itu pasti ada tekanan-tekanan intonasi yang harus bisa membedakan bagaimana sosok nenek itu bertutur kata dengan cucunya, dan begitu juga cucunya memberikan tanggapan seperti itu. Ada latar. Bagaimana latar adalah gambaran pendukung suasana yang terdiri dari waktu, tempat, dan suasana. Selanjutnya ada sudut pandang, di mana posisi dari cara pandang pengarang bercerita. Misalkan sudut pandang orang pertama, kemudian sudut pandang orang ketiga, yaitu bisa dibaca. Kemudian ada konflik. Yang ini tadi saya bilang konflik itu ada dua, ya, internal dan eksternal. Konflik yang memang berasal dari dirinya si tokoh, ya, dan juga memang berasal dari luar tokoh tersebut. Kemudian ada amanat, ya, harus ada pesan yang disampaikan dari sebuah cerita agar menjadi nilai-nilai pendidikan, ya, agar ada nilai-nilai pendidikan bagi para pembaca ataupun para penonton drama tersebut. Ya, demikian bahasan saya dulu dan tentang pengertian dan unsur-unsur drama. Apakah para mahasiswa ada yang ingin bertanya? Saya silahkan untuk keaktifan mahasiswa dalam tanya jawab ini juga akan saya berikan poin dalam penilaian nanti. Baik, sepertinya sudah ada yang bertanya. Ini dari absen 15. Ya, silahkan ajukan pertanyaannya, kita bahas bersama-sama ya. Iya, baik. Betul. Iya, pertanyaannya bagus sekali. Apa saja sih contoh-contoh drama Nusantara? Nah, sepertinya mahasiswa lain ada yang bisa menjawab. Silakan, juga saya akan berikan nilai dengan tanggapan yang aktif ini. Ya, silakan absen 5. Baik, itu dia ya. Saya tambahkan contoh cerita drama Nusantara, misalkan Malin Kundang, Keong Emas, Danau Toba, Manik Angkeran, Batu Menangis, dan masih banyak lagi cerita Nusantara. Silahkan proaktif untuk mencari tahu. Silahkan baca di literatur seperti buku, kemudian jurnal-jurnal, ataupun menonton di YouTube ya. Saksikan cuplikan drama Nusantara berikut ini. Malin pulang iskandar. Iya, Malin. Malin, kenapa kau baru pulang, Malin? Apa benar kau Malin budak anak budak? Budak kehidupan kau, Malin. Kanda, siapa anak kau itu? Sebentar, Adinda. Sebentar. Pas Kanda ketemu nih. Ambo tak punya bunda seperti kau. Jadi, kau pergi dari hadapan Ambo. Apa ini, Malin? Ini belum sendiri. Hei, siapa kau? Kau lupa, Pak?
Kenapa kau melupakan ini bodoh Malik? Ini bodoh. Kenapa kau melupakan? Hei wanita tua, pintar kali kau mengarang cerita. Dasar wanita tua gila. Yang gila itu kau, Mali. Bukan gunung. Diam kau. Mungkin anak kau yang bernama Malik sudah mati. Hah. Mati makan 1 tahun. Tidak Malik. Bodoh yakin kaulah paling kundang anak bodoh. Ini bekas luka saat kau mengejar apa kau berlayar Malik. Tidakkah kau ingat semua ini Malik? Apakah benar semua ini, Kanda? Katanya, sudah kau meninggal. Yo Adinda, Bunda Malik memang sudah meninggal. Dan wanita tua gila ini memang bagaimana cerita Adinda? Malik. Jika kau tidak mengingat bodoh Malik. Tidakkah kau ingat semua janji kau Malik? Saat kau meminta izin pada bodoh, kau berjanji akan membahagiakan bodoh Malik. Tidakkah kau ingat semua itu Malik? Setan memang orang kau. Ayo Adinda, alangkah baiknya kita pergi saja dari sini. Mari, Kanda. Tidak, Malik. Jangan tinggalkan bodoh. Malik. Lepaskan! Malik. Mali. Mana kau? Kau telah tindakan dengan harta, Mali. Malik. Mande. Ayo bangun, Mande. Kalau begitu, Iskandar cari Nuraja dulu ya, Mande. Assalamualaikum. Kenapa kau tega pada bodoh Malik? Bodoh yang telah melahirkanku. Bodoh yang membesarkan kau tanpa ada apa kau Malik. Kenapa kau melupakan bodoh? Seandainya dulu bodoh tidak mengizinkan kau Malik, mungkin kau tidak akan seperti ini. Ya Allah, andai saja dia ada apa Malik Bunda, apa yang tak rela diperlakukan seperti ini. Malik, kalau memang benar kau paling kundang anak bodoh, bodoh kutuk kau menjadi batu. Saudara-saudara yang sudah menyaksikan cuplikan drama tadi, yaitu adalah drama Malin Kundang yang saya ambil pada bagian keempatnya atau babak 4, ketika sang Malin Kundang bertemu dengan sang ibu. Nah, siapa yang mau memberikan tanggapan bagaimana sih amanat yang dapat kita petik dari cerita ini? Silahkan ajukan pertanyaan. Saya akan buka sesi diskusi ini dengan pengambilan nilai tentunya. Ya, silahkan keaktifannya. Baik, diskusi kita seru sekali ya. Ya, padahal kita baru membahas satu cerita. Nah, itulah kenapa cerita-cerita Nusantara ini dapat menjadi panutan, tuntunan, dan sekaligus pendidikan untuk generasi-generasi kita. Sehingga saya harapkan kita sebagai calon pendidik ya
Pertama-tama yang harus kita pelajari adalah betul-betul memahami apa itu drama, kemudian cerita yang ada di Nusantara ini sangat beragam dan jangan sampai salah menceritakan, salah mengambil literatur, salah mengambil makna, dan saya harapkan semua yang kalian ambil memang betul-betul berasal dari daerah setempat sehingga kita tidak salah untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan makna yang terdapat dalam cerita Nusantara tersebut. Ya, tidak terasa nih, waduh, sudah 2 jam ya kita bersama, dan tentunya tugas ini dikumpul di minggu depan. Kita akan bertemu dengan pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis drama Nusantara. Baik, jika tidak ada lagi yang perlu dibahas, saya akan tutup mata kuliah kali ini dengan sedikit quotes. Ya. Dirimu sendiri di dunia ini dan berperanlah menjadi dirinya di panggung drama. Semoga dengan mata kuliah drama Nusantara ini kita dapat memetik nilai-nilai sosial budaya dari negeri kita tercinta, Indonesia. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian, ya saudara-saudara yang sangat perhatian dengan mata kuliah ini. Semoga di pertemuan selanjutnya hingga UAS nanti kita tetap semangat, ya tetap menggali pengetahuan tentang drama Nusantara. Kita akan terus berbagi ya. Saya juga masih perlu diskusi banyak dengan saudara-saudara sekalian. Untuk itu saya tutup perkuliahan ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa.